Shalom. Shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah maupun yang ada di dalam gedung gereja. Puji nama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Boleh datang untuk beribadah, istimewanya mendengarkan firman yang hidup. Itulah firman yang memberikan pengajaran kepada kita sekalian. Dan hari ini kita akan bersama-sama menaikkan pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Jadikanku rumah doa-Mu. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu.
bersama kita tunduk kepala kita berdoa. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan, agar hidup ini tetap di dalam rumah doa-Mu. Kami berada di dalam mezbah-Mu Tuhan, untuk dapat menaikkan puji-pujian maupun doa-doa yang kami naikkan Tuhan. Terlebih Tuhan, kami dapat mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, setiap pribadi yang rindu datang ke hadirat-Mu, biar membawa segala, oh haleluya, hidup ini ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang pemakainya, Engkau sendiri yang mengurapinya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkenan untuk mengurapi kami sekalian. Itulah kerinduan kami Tuhan, agar kehidupan ini menjadi mezbah yang harum di hadapan-Mu, menjadi tempat untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kesempatan yang indah ini Tuhan. Biar setiap pribadi yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Engkau urapi dengan kuat kuasa yang daripada Engkau, yaitu Roh Kudus-Mu menjamah pribadi lepas pribadi, baik yang di tempat ini maupun dimanapun mereka berada. Roh Kudus-Mu sampai di tempat Engkau yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apabila masih ada kuasa roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah pendalaman Alkitab malam hari ini, kami satukan hati kami untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh kuasa yang bukan daripada Engkau, kami usirkan, kami ingin darah Kristus berkuasa, memberikan kemenangan kepada kita sekalian. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang sangat mengasihi. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tentunya berkat Tuhan tetap dicurahkan kepada kita sekalian, karena Tuhan menolong tepat pada waktunya, dan Tuhan menolong sampai sekarang, tetap menolong kita, dan sampai sekarang Tuhan juga menolong aku. Itulah berkat Ebenezer. Kita naikkan pujian Ebenezer. Haleluya. Teruslah berseru padanya, ya anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Teruslah berseru padanya, ya anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Katakan sampai sekarang, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Sampai sekarang, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Teruslah berseru, teruslah berseru padanya, ya anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong
memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, 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 haleluya. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Kita tidak usah takut menghadapi situasi zaman sekarang, tapi kita mau berserah. Biar Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita. Karena kasih Yesus itu indah dalam kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian, kasih Yesus indah bagiku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kita ulang dari atas sekali lagi. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanmu. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, haleluya. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Haleluya.
kami masih tetap percaya dan selalu percaya. Setiap kami mendengarkan firman Tuhan, mujizat Tuhan masih terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terutama mujizat pembaruan hidup, pertolongan ajaib dari Tuhan atas kehidupan kami yang berada di lautan dunia yang penuh dengan badai gelombang ini Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekuatan kami, dengan kedudukan kami, dengan harta benda kami, kepandaian kami. Kami butuh firman-Mu yang menolong kami semua Tuhan. Dan nyatakan firman-Mu bagi kami yang bisa meneduhkan angin gelombang di lautan dunia ini. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami semua Tuhan. Dan urapi pula kami semua sidang jemaat di Medan, sidang jemaat di Mojokerto dengan urapan yang sama Tuhan. Mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi. Oh Tuhan, laut akan menjadi teduh. Tuhan tolong kami semua. Kami bisa mencapai kesempurnaan pelabuhan damai sejahtera Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usirkan semua dalam nama Yesus. Pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mohon kemurahan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita kembali pada kitab Kidung Agung, Pak Kidung Agung Fatsal yang Kidung Agung Fatsal yang ke-6. Sekarang kita berada pada ayat yang ke-5a. Kidung Agung Fatsal 6 ayat yang ke-5a. Palingkanlah matamu daripadaku, sebab aku menjadi bingung karenanya. Ini judulnya mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Cantik di ayat 4, juwita dan dahsyat seperti bala tentara. Itu mempelai wanita gereja Tuhan. Sekarang di ayat 5, palingkanlah matamu. Ini tentang mata, pandangan. Saudara. Di terjemahan lama, aku lebih jelas, palingkanlah matamu daripadaku, karena ia itu terlalu kuat bagiku. Terlalu kuat bagiku. Jadi ini artinya bukan berarti Tuhan tidak boleh kita memandang dia, bukan. Aku palingkanlah matamu daripadaku, karena ia itu terlalu kuat bagiku. Ini artinya, saudara. Jadi palingkanlah matamu daripadaku karena ia itu terlalu kuat bagiku. Artinya, saudara, pandangan mata gereja Tuhan, pandangan mata gereja Tuhan atau mempelai wanita sangat meluluhkan hati Tuhan. Tuhan tidak kuat kalau dipandang. Luluh hati, sangat meluluhkan hati mempelai pria surga. Sehingga selalu berbelas kasihan kepada gereja Tuhan. Itu artinya. Bukan palingkanlah jangan lihat saya. Bukan. Maksudnya kalau gereja Tuhan memandang mempelai pria itu saja, memandang Yesus, maka tidak kuat dia. Luluh hatinya. Luluh hatinya. Itu saja. Luluh hatinya. Untuk selalu berbelas kasihan kepada kita. Meluluhkan hati mempelai pria sehingga selalu berbelas kasihan kepada gereja Tuhan, kepada kita semuanya.
Nah, sekarang praktek sehari-hari. Praktek sehari-hari pandangan mata gereja Tuhan yang meluluhkan hati mempelai pria surga. Hati Yesus, hati Tuhan mempelai pria surga. Praktek sehari-hari pandangan mata gereja Tuhan yang meluluhkan hati Yesus atau Tuhan sebagai mempelai pria surga. Yang pertama, Mazmur 17 ayat yang ke-15. Kitab Mazmur pasal yang ke-17 ayat yang ke-15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Aku akan menjadi puas dengan rupamu. Ya, ini yang pertama, pandangan mata dari gereja Tuhan, kita semua yang bisa meluluhkan hati Tuhan. Ya, sehingga dia berbelas kasih kepada kita semuanya. Jadi ini yang pertama, jika dalam kebenaran. Nah, yang penting benar dulu. Jika dalam kebenaran gereja Tuhan atau kita memandang wajah Tuhan sama dengan menyembah Tuhan. Itu praktek pertama. Pandangan mata gereja Tuhan yang meluluhkan hati Tuhan. Hati mempelai pria untuk berbelas kasih. Nomor satu, jika dalam kebenaran gereja Tuhan atau kita memandang wajah Tuhan sama dengan menyembah kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Ya, jika dalam kebenaran. Nah, nomor satu dulu, kebenaran dulu. Baru kita memandang wajah. Menyembah kepada Dia. Itu yang meluluhkan hati Tuhan. Tidak kuat kalau ada orang benar memandang Tuhan, saudara, apalagi dia dalam penderitaan dan tidak kuat Tuhan. Terlalu kuat pandangan itu, Tuhan tidak kuat hatinya, luluh hatinya untuk berbelas kasih kepada kita. Nah, ini saja kenyataannya. Roma 3 ayat 23. Kenyataannya semua manusia sudah berbuat dosa. Kenyataannya karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Kenyataan yang ada, sejak Adam dan Hawa berbuat dosa dan diusir ke dunia. Kenyataan yang ada, sejak Adam dan Hawa berbuat dosa dan diusir ke dunia, berbuat dosa di Taman Eden dan diusir ke dunia, maka semua manusia di dunia sudah berbuat dosa. Sudah berbuat dosa, sama dengan terpisah. Dosa itu yang memisahkan kita dengan Tuhan. Dosa itu yang memisahkan kita dengan Tuhan. Nah, manusia berbuat dosa sama dengan terpisah dari Tuhan, sama dengan tidak bisa memandang wajah Tuhan. Tidak bisa memandang, terpisah jauh, tidak bisa memandang wajah Tuhan. Nah, itu kenyataan yang ada. Saudara, kenyataan yang ada. Semua manusia berbuat dosa, terpisah dari Tuhan, termasuk saya, kita semua. Terpisah dari Tuhan dan tidak bisa memandang wajah Tuhan. Nah, ini persoalannya di sini. Manusia berdosa harus jadi orang benar dulu, baru bisa memandang wajah Tuhan. Roma 3:24 itu jalan keluarnya. Roma 3 bawahnya ayat yang ke-24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, ini ya, Tuhan tolong kita semuanya. Jadi yang bisa menyelesaikan dosa manusia hanya satu, itulah Yesus, manusia yang tidak berdosa itu. Ya, tapi harus mati di kayu salib untuk menyelesaikan dosa kita. Satu, kekayaan tidak bisa, semua tidak bisa, nabi, rasul, rohaniawan tidak bisa semua. Sudah berdosa semua. Hanya Yesus satu-satu. Nah, ini Roma 3:24, manusia berdosa harus mengalami penebusan lebih dahulu. Kalau mau memandang wajah Yesus, meluluhkan hati Tuhan, manusia berdosa harus mengalami penebusan oleh darah Yesus, sama dengan mengalami pengampunan dosa. Mengalami penebusan dosa sama dengan mengalami pengampunan dosa oleh darah Yesus lewat mengaku dosa kepada Tuhan vertikal, kepada sesama, lewat mengaku dosa kepada Tuhan,
kepada sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Sama dengan bertobat. Nah, ini yang penting. Jadi semua manusia sudah berbuat dosa, tapi ada satu jalan untuk menyelesaikan dosa lewat kematian Yesus di kayu salib. Sudah terjadi, tinggal sekarang kita mau menggunakannya. Yaitu kita harus mengalami penebusan, pengampunan dosa oleh darah Yesus lewat mengaku dosa kepada Tuhan sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Bertobat sama dengan mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa. Bertobat sama dengan mati terhadap dosa, sehingga kita dibenarkan oleh darah Yesus. Bertobat, mati terhadap dosa, sehingga kita dibenarkan oleh darah Yesus. Nah, ini bertobat dulu. Nah, kalau sudah bertobat bisa dibenarkan, stop dulu. Misalnya mobil itu nabrak, stop dulu. Jangan nabrak lagi, bisa dibenarkan. Itu ya. Roma 6 ayat 4. Nah, sesudah mengalami penebusan, pengampunan dosa, bertobat, mati terhadap dosa, harus dikubur. Nah, ini dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sudah mengalami penebusan, bertobat, mati terhadap dosa, kita bisa dibenarkan. Nah, sesudah itu kita harus masuk baptisan air yang benar. Roma 6 ayat 4. Sesudah pengampunan, bertobat, tidak berbuat dosa lagi, mati terhadap dosa. Sesudah itu kita harus masuk baptisan air yang benar. Saya ulangi selalu, baptisan air yang benar yaitu orang yang sudah percaya Yesus dan bertobat, mengalami penebusan tadi, bertobat, mati terhadap dosa, harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Kalau belum dikubur, belum dibaptis. Bukan dibaptis ulang, belum dibaptis. Kalau belum dikubur, belum dibaptis. Itu saja, harus dikuburkan bersama Yesus saja dalam baptisan air, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Nah, sesudah itu kita bangkit dari kuburan air, keluar dari air bersama Yesus, maka langit terbuka, surga terbuka. Kita mendapatkan hidup baru. Hidup surgawi. Saudara, hidup baru, hidup surgawi. Hidup dalam urapan Roh Kudus. Merpati turun. Waktu itu burung merpati turun ke atas Yesus. Sekarang ke atas kita yang dibaptis. Kita hidup dalam urapan Roh Kudus sama dengan hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran. Saudara, artinya kebenaran itu, hidup dalam kebenaran sama dengan tidak berbuat dosa lagi, tidak berbuat dosa lagi sampai tidak dapat berbuat dosa. Hidup dalam kebenaran itu sama dengan tidak berbuat dosa lagi sampai dengan tidak dapat berbuat dosa. Sama dengan benar seperti Yesus benar. Benar seperti Yesus benar. Tidak dapat berbuat dosa. Tidak berbuat dosa lagi, tidak mengulangi lagi. Itu hidup benar sampai tidak dapat berbuat dosa. Benar seperti Yesus benar. Nah, itu. Nah, dalam kebenaran, kalau sudah benar seperti Yesus benar, dalam kebenaran kita bisa memandang wajah Tuhan. Tadi Mazmur 17 ayat 15. Dalam kebenaran kita bisa menyembah, bisa memandang wajah Tuhan sama dengan menyembah Tuhan sebagai penebus. Menyembah Yesus sebagai penebus. Maka ini tadi pandangan itu, menyembah Tuhan, melihat, memandang wajah Yesus sebagai penebus, menyembah Tuhan sebagai penebus dalam kebenaran. Nah, itu yang membuat Tuhan tidak kuat, luluh hatinya, meluluhkan hati Tuhan.
untuk berbelas kasih kepada kita. Menyembah Yesus sebagai penebus, maka Tuhan berbelas kasih kepada kita semuanya. Berbelas kasih kepada kita. Hasilnya, ya, ini di terjemahan lama itu, Mazmur 17 ayat 15. Terjemahan baru, puas hatinya. Terjemahan lama, kenyang. Apabila aku bangun kelak, aku dikenyangkan oleh petang. Kenyang. Nah itu hasilnya, ya, kenyang. Kita menjadi kenyang, artinya tangan belas kasih Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Orang benar tidak bisa ditinggalkan, tidak pernah ditinggalkan. Sampai anak cucu tidak pernah ditinggalkan. Nah ini, saudara, jadi kita menjadi kenyang artinya tangan belas kasih Tuhan sanggup untuk memelihara kehidupan kita secara jasmani. Di tengah kesulitan dunia ini, di tengah kesulitan dunia ini secara berkelimpahan, di tengah kesulitan dunia ini secara berkelimpahan. Nah, berkelimpahan, artinya berkelimpahan itu kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Berkelimpahan, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Di saat kita butuh, ada, Tuhan sediakan. Itu berkelimpahan. Sekalipun tidak punya tabungan, tidak punya ini, tapi di saat kita butuh, Tuhan sediakan. Itu berkelimpahan. Di saat kita membutuhkan, Tuhan sediakan. Seperti Abraham, butuh anak domba untuk disembelih. Ya, begitu dia mau menyembelih anaknya, ada anak domba. Butuh, disediakan oleh Tuhan. Itu berkelimpahan. Dan menjadi berkat bagi orang lain. Berkelimpahan itu menjadi berkat bagi orang lain. Ya, nah ini selaku hasilnya. Kalau kita memandang wajah Tuhan, memandang muka Tuhan, menyembah Tuhan dalam kebenaran, Tuhan berbelas kasih, luluh hatinya, berbelas kasih kepada kita semua. Ya, Tuhan tolong kita semua untuk memelihara hidup kita, kenyang, mengenyangkan, memelihara. Yang kedua, puas, itu rohani. Kita mengalami kepuasan surga. Kita mengalami kepuasan surga. Itu artinya tangan belas kasih Tuhan sanggup memberikan kepuasan surga kepada kita. Sehingga kita selalu mengucap syukur juga. Puas mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi. Kalau kering, bergosip. Kalau puas, bersaksi. Nah, itu satu. Kita bisa menjadi saksi Tuhan. Dan kita tidak perlu mencari kepuasan-kepuasan di dunia yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa Babel. Dosa makan minum, kawin mengawin. Kita tidak perlu lagi mencari kepuasan-kepuasan di dunia yang bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa Babel. Dosa makan minum, orang tidak puas itu bisa merokok, mabuk, narkoba, itu dosa Babel. Orang tidak puas bisa masuk dosa kawin mengawinkan, percabulan, perselingkuhan, saudara, dan seterusnya. Nikah yang salah, kawin campur, tidak puas. Kawin cerai, tidak puas. 5 kali orang Samaria, bangsa kafir, perempuan Samaria, bangsa kafir, bahaya di sini. 5 kali kawin cerai. Nah, sebab itu ayo, semua memang manusia berdosa, saya berdosa, kita berdosa semua. Tapi ada Yesus penebus dosa. Manfaatkan. Orang berdosa bisa datang kepada Yesus untuk dibenarkan dan hidup dalam kebenaran. Nah, manfaatkan korban Kristus, baptisan air, manfaatkan. Yang belum baptis, ayo siap-siap bisa mengisi formulir dan lain-lain. Kita akan melakukan baptisan air. Nah begitu, saudara, Tuhan tolong kita semua. Sampai kita hidup benar, seperti Yesus benar. Kalau orang benar ini menyembah kepada Tuhan, memandang wajah Yesus, ya tadi itu, aduh palingkan mukamu, tidak tahan aku. Nah begitu kasarannya. Maksudnya luluh hatinya Tuhan untuk berbelas kasih kepada kita. Dia akan memelihara kita secara jasmani,
Kenyang sampai anak cucu orang benar tidak ditinggalkan. Sampai menjadi berkat bagi orang lain. Dia juga memelihara secara rohani, kita puas, tidak perlu mencari kepuasan di dunia. Kita mengucap syukur, bersaksi untuk memuliakan Tuhan. Tidak perlu mencari kepuasan di dunia yang membuat jatuh, terjerumus dalam dosa Babel. Tidak perlu, dalam pergaulan, dalam apa saja, tidak perlu. Lewat dunia maya, tidak perlu. Tontonan-tontonan tidak baik, tidak perlu. Mencari kepuasan di dunia. Atau tidak perlu kepuasan di dunia masuk di dalam gereja. Sampai gereja ditata seperti diskotik, seperti apa, gelap-gelapan, apa. Nggak perlu. Kalau kita menjadi orang benar yang menyembah Tuhan. Itu meluluhkan hati Tuhan. Belas kasih, memelihara jasmani, memelihara rohani, memberi kepuasan. Sudah cukup. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ini nomor satu. Yang kedua, praktek pandangan mata gereja Tuhan yang sehari-hari ya, yang meluluhkan hati mempelai pria untuk berbelas kasih selalu. Yang kedua, saudara, di dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah, melihat Tuhan, melihat Yesus. Suci. Jadi yang kedua, jika dengan hati suci, atau hidup dalam kesucian. Kalau hatinya suci, seluruh hidupnya suci. Jika dengan hati suci atau dengan hidup dalam kesucian, dengan hati suci atau kesucian gereja Tuhan, kita memandang wajah Tuhan, menyembah Tuhan. Tadi dalam kebenaran, sekarang lebih meningkat lagi dalam kesucian. Nah itu, jadi orang berdosa diberi kesempatan menyembah Tuhan, asal mau dibenarkan, hidup dalam kebenaran. Dia bisa memandang wajah Tuhan dan dia mengalami belas kasih Tuhan. Nah, sekarang lebih meningkat lagi kesucian. Jika dengan hati suci atau kesucian, gereja Tuhan atau kita memandang wajah Tuhan, menyembah Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memiliki hati suci? Bagaimana kita bisa memiliki hati suci atau memiliki hidup dalam kesucian? Bagaimana kita bisa memiliki hati suci atau hidup dalam kesucian? Yohanes 15 ayat yang ketiga. Ini cerita tentang pokok anggur yang benar. Cerita tentang pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat yang kedua dan tiga. Dua boleh? Dua dan tiga. Ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Dibersihkan, disucikan. Ayat 3, bagaimana penyuciannya? Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau ranting melekat pada pokok anggur yang benar, nah, pasti dibersihkan. Kalau rantingnya sudah copot, lepas dari pokok anggur, ya tinggal dibakar di tempat sampah. Tapi kalau selama dia masih melekat, dibersihkan supaya berbuah. Kalau sudah berbuah, dibersihkan lagi supaya lebih banyak berbuah lagi. Nah itu, saudara. Jadi Yohanes 15 ayat 2 dan 3 artinya ini, jika gereja Tuhan kita semua seperti ranting melekat pada pokok anggur yang benar. Kita semua seperti ranting melekat pada pokok anggur yang benar, maka kita gereja Tuhan dibersihkan, disucikan oleh perkataan Tuhan, oleh firman yang telah kukatakan kepadamu. Besar firman yang telah Yesus katakan kepadamu, sama dengan firman yang dibukakan rahasianya, yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Firman pengajaran yang benar. Kalau dulu saya selalu ulang-ulangi belajar matematika, fisika, rumus, menerangkan rumus. Belajar firman
pengajaran firman itu dulu pengajaran matematika, pengajaran fisika, rumus, menerangkan rumus. Kalau tidak ada rumus, dosennya atau gurunya seenaknya ngomong, ngawur, wah, ya tidak lulus semua. Tapi kalau pakai ada rumusnya, mencari ini tiang, ada rumusnya, lulus. Begitu juga kalau kita menyampaikan firman tanpa ayat, saya mimpi, saya melihat, saya ini, wah kacau. Kacau. Nah, menerangkan firman harus ada ayat. Itu baru pengajaran. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Firman pengajaran yang benar. Jadi, saudara, artinya sekarang tadi jika gereja Tuhan seperti ranting melekat pada pokok anggur yang benar, maka kita gereja Tuhan dibersihkan, disucikan oleh firman yang dikatakan oleh Yesus sendiri, sama dengan firman yang dibukakan rahasia, yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab, sama dengan firman pengajaran benar. Artinya jika gereja Tuhan tergembala dengan benar dan baik, ranting melekat. Jika gereja Tuhan tergembala dengan benar dan baik, pasti tergembala dengan benar baik pada firman pengajaran pribadi Yesus. Akulah pokok anggur, melekat pada pokok anggur. Jika gereja Tuhan tergembala dengan benar baik pada pribadi Yesus atau pada firman pengajaran yang benar, maka pasti mengalami penyucian hati, penyucian perbuatan, penyucian perkataan oleh firman pengajaran yang benar. Nah, ini saja. Hati disucikan dari keinginan jahat. Hati disucikan dari keinginan jahat, itulah keinginan akan uang yang membuat gereja Tuhan menjadi kikir dan serakah. Ini ikatan terakhir. Kalau ikatan terakhir keinginan akan uang ini disucikan, ikatan yang lain pasti disucikan. Ikatan akan uang membuat kita kikir dan serakah. Kikir tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama yang butuh. Serakah mencuri milik Tuhan, perpuluhan dan persembahan. Nah ini kikir dan serakah. Hati disucikan sehingga kalau hati disucikan dari kikir dan serakah, sehingga lebih bahagia memberi daripada menerima. Kita suka memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama yang butuh, kita suka. Itu penyucian hati. Harus melekat, ranting melekat, tergembala dengan benar baik pada siapa? Pada pribadi Yesus. Pokok melekat pada pokok anggur yang benar, pribadi Yesus. Firman pengajaran benar itu pribadi Yesus. Pada mulanya Logos. Logos itu Allah. Allah menjadi manusia, Yesus ya. Itu Logos adalah Yesus. Firman pengajaran. Kita disucikan hati, kemudian perbuatan. Nah, kita perbuatan disucikan dari perbuatan-perbuatan dosa sampai puncak dosa. Dosa makan minum, dosa kawin mengawinkan disucikan semua. Sehingga kita menghasilkan perbuatan-perbuatan suci, perbuatan benar, suci dan baik. Hanya berbuat baik kepada orang, bukan berbuat dosa. Berbuat dosa itu menyengsarakan diri sendiri, tapi juga menyengsarakan orang lain. Berbuat dosa. Tapi kalau berbuat benar dan atau suci dan baik, tidak ada yang sengsara, tidak ada yang dirugikan. Ya, Tuhan tolong kita. Kemudian menyucikan perkataan sia-sia. Menyucikan dari perkataan sia-sia, dusta, gosip, fitnah. Hati-hati. Banyak orang gosip yang tidak benar, fitnah yang benar jadi salah, salah jadi benar. Sampai menghujat Tuhan. Menghujat Tuhan itu menghujat pengajaran yang benar. Nah, pengajaran benar dia bilang salah itu, yang salah dia dukung, itu sudah menghujat Tuhan.
Hati-hati, saudara, Tuhan tolong kita semua. Nah, sehingga kita menghasilkan perkataan benar, suci dan baik. Perkataan benar, suci dan baik. Menjadi berkat bagi orang lain. Perbuatan menjadi berkat, perkataan juga menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau gereja Tuhan mengalami penyucian hati, perbuatan dan perkataan oleh firman pengajaran benar, maka gereja Tuhan kita semua hidup dalam kesucian. Hidup dalam kesucian. Nah, ini bisa memandang wajah Yesus, memandang wajah Tuhan. Hidup dalam kesucian. Tidak sembarang menyembah Tuhan. Hidup dalam kesucian, kita menyembah Tuhan. Hidup dalam kebenaran tadi bisa menyembah Tuhan. Hidup dalam kesucian bisa menyembah dan meluluhkan hati Tuhan. Tidak tahan Tuhan. Kalau ada orang benar menyembah Dia, tidak tahan. Tidak tahan. Tuhan berbelas kasih untuk memberi pemeliharaan sampai anak cucu tadi, sampai kelimpahan. Dan Tuhan memelihara rohani kita juga, kepuasan dari surga. Nah, itu sehingga kita tidak perlu mencari kepuasan-kepuasan di dunia. Selalu mengucap syukur, bersaksi itu. Dalam kesucian kita bisa menyembah Tuhan. Mazmur 96 ayat 9 sampai 10. Ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, kesucian. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Nah ini, dalam kesucian atau dengan hati suci atau dengan kesucian, maka gereja Tuhan kita semua bisa menyembah Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Kita bisa menyembah Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Nah itu, sehingga kita mengalami belas kasih Tuhan. Tuhan berbelas kasih kepada kita. Kita mengalami belas kasih Yesus Sang Raja atas kehidupan kita. Nah itu hasilnya. Tidak akan goyah. Tadi ayat yang ke-10. Tidak goyang. Sekalipun dunia ini bergelora, air laut bergelora, kita tidak goyang. Hasilnya tangan belas kasih Tuhan sanggup memberikan kekuatan ekstra kepada kita. Di tengah dunia yang goncang seperti laut bergelora, kita tetap kuat teguh hati. Di tengah laut yang bergelora ini, di tengah kegoncangan dunia, darat, laut, udara, laut yang bergelora, saudara, di segala bidang, kita tetap tidak goyah, kuat teguh hati. Kita tetap tidak goyah sama dengan kuat teguh hati. Artinya tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, badai apapun yang kita hadapi, kita tidak kecewa. Nah, ini banyak menyembah Sang Raja. Kalau kita tidak menyembah Sang Raja, baru angin datang sudah kecewa, putus asa. Tapi kalau kita menyembah Sang Raja dalam kesucian, Dia mengulurkan tangan belas kasihnya, memberi kekuatan ekstra. Kita menjadi kuat teguh hati, tidak goyah, kuat teguh hati. Kita tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Sekalipun menghadapi badai lautan dunia di segala bidang, ekonomi, kesehatan, semua, saudara. Dan juga pelajaran kalau yang studi, saudara, dan lain sebagainya. Goncangan-goncangan. Kita tidak tinggalkan Tuhan, tetapi kita tetap mengikut melayani Tuhan sampai garis akhir. Kita tetap mengikut melayani Tuhan sampai garis akhir, sampai pelabuhan damai sejahtera. Nah itu, jangan berhenti di tengah lautan yang bergelombang, pasti tergilas ombak, pasti tenggelam, terus sampai mencapai pelabuhan
damai sejahtera. Terakhir di Yerusalem baru, kerajaan surga. Ayo, apapun yang terjadi, tetap mengikut, melayani sampai garis akhir. Garis akhir itu mestinya sampai meninggal, sampai Tuhan datang, sampai pelabuhan damai sejahtera. Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Ini kuat teguh hati. Ya, Tuhan tolong. Hasilnya. Tadi sudah hasilnya kuat teguh hati. Nah, hasil kedua Yosua 1 ayat 6. Hasil pertama tadi kuat teguh hati, menyembah raja, segala raja. Kuat teguh hati. Hasil kedua Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Nah ini saja. Jadi Yosua 1 ayat 6. Ini kalau kita kuat teguh hati, kita dipakai. Dulu semua bangsa Israel, Yosua memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan masuk ke tanah Kanaan. Kuatkan teguhkan hatinya. Itu pesan Tuhan 4 kali. Kuatkan teguhkan hati. Itu untuk bisa masuk ke Kanaan. Nah, sekarang kita artinya tangan belas kasih Tuhan sanggup memakai kehidupan kita dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Ya, sama dengan pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dengan pengorbanan. Seperti menyeberang laut yang penuh badai itu ya pengorbanan. Nah, ini Yesus, untuk terjadinya pembangunan tubuh Kristus, Yesus harus mati. Rombak bait Allah 46 tahun, bait Allah jasmani, sistem Taurat 46. Loh batu pertama angka 4 hukum, loh batu kedua 6 hukum. Hanya untuk bangsa Israel. Bangsa kafir tidak. Rombak bait Allah ini. Dalam 3 hari aku membangunnya kembali. Yaitu tubuhnya sendiri. Jadi untuk pembangunan tubuh Kristus, Yesus berkorban nyawa 3 hari, mati bangkit 3 hari. Harus berkorban nyawa. Kita juga. Kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus dengan pengorbanan. Waktu, tenaga, pikiran, semua. Keuangan kita korbankan. Kecuali satu tidak boleh dikorbankan. Seluruh hidup kita dikorbankan. Kecuali satu tidak boleh dikorbankan. Pribadi Yesus. Pengajaran yang benar. Pribadi Yesus sebagai kepala. Pengajaran benar tidak boleh dikorbankan. Saja. Artinya jangan masuk dalam pelayanan yang dibina oleh ajaran palsu. Pelayanan yang didorong oleh ajaran palsu. Jangan masuk di sana. Nah itu kalau ada ajaran palsu jangan masuk. Itu artinya satu yang tidak boleh dikorbankan. Pengajaran yang benar tidak boleh dikorbankan. Kalau ada nikah sesuai ajaran palsu, kawin campur boleh, kawin cerai boleh, saya berkati. Jangan mau di sana, jangan mau. Dalam penggembalaan diajarkan ajaran palsu, wanita boleh mengajar laki-laki, jangan di sana. Ayatnya ada semua. Fellowship ada ajaran palsu, jangan di sana. Itu maksudnya, cuma satu yang tidak boleh dikorbankan. Sebab kalau kita memaksakan diri ada ajaran palsu, kita memaksa di sana, berarti kita membangun tubuh tanpa kepala. Satu ngawur, tubuh tanpa kepala, jalan aja ngawur. Yang tidak ada arah, ngawur itu tidak ada arah. Yang kedua gelap gulita, hanya berbuat dosa puncak dosa. Yang ketiga mengerikan, betul-betul menakutkan, mengerikan. Hidup itu tidak pernah tenang. Dalam ketakutan, kengerian. Sampai betul-betul binasa di neraka. Nah ini kalau memaksakan diri. Ada ajaran palsu, kita tetap berada di sana.
lambat laun kita nanti saudara makin jauh seperti rel. Sedikit aja sisa. Tidak pernah ketemu, ngawur, salah arah, tidak punya arah, salah arah. Gelap, hanya berbuat dosa, paling tidak gosip dan lain-lain, berbuat dosa sampai puncak dosa. Dan menakutkan, tubuh tanpa kepala, coba lihat orang jalan, tidak ada kepalanya, lari. Menakutkan, mengerikan, hidup itu jadi takut, tidak ada damai sejahtera, takut, khawatir, sampai betul-betul binasa selama-lamanya. Nah, Tuhan tolong kita semua. Ayo korbankan apapun untuk pembangunan tubuh Kristus, kecuali satu, pengajaran yang benar pribadi Yesus sebagai kepala tidak boleh dikorban. Cukup satu kali Yesus korban di kayu salib, sudah cukup satu kali. Tuhan tolong kita semuanya, semoga kita bisa mengerti. Jadi ada pengorbanan berarti kita tidak egois. Kita tidak egois. Tadi itu kikir serakah itu egois. Sudah disucikan, kita tidak egois. Lebih bahagia memberi daripada berkorban. Semuanya. Bulan 2 di Medan tanggal 20-21. Ayo, perlu pengorbanan. Pembangunan tubuh Kristus perlu pengorbanan. Tenaga, waktu, uang, semua, bahkan seluruh hidup kita boleh dikorbankan untuk pembangunan tubuh Kristus. Saudara, boleh dikorbankan asal gerakan dari Tuhan. Cuma satu yang tidak boleh, pengajaran benar Yesus, pribadi Yesus sebagai kepala. Tuhan tolong kita semua. Kemudian hasil yang ketiga, hasil pertama kuat teguh hati, menyembah Yesus Raja segala raja. Saudara, kuat teguh hati. Kemudian kita dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Saudara, dan yang ketiga satu lagi, Matius 25 33 sampai 34. Nah, itu saudara, Matius 25. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanan, mari, hai kamu yang diberkati Bapakku, terima kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah itu, loh kenapa Tuhan? Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, dan seterusnya. Ketika aku yang di sebelah kanan, domba. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Sekarang kamu, tadi ayat 34, layak untuk masuk kerajaan surga yang telah disediakan bagi. Ini yang ketiga, kita tangan belas kasih Tuhan sanggup memisahkan domba kita semua dengan domba yang saudara, domba dipisahkan, memisahkan kita domba saudara yang tidak egois itu, domba dengan kambing yang egois. Dipisahkan antara domba dengan kambing yang egois. Yang egois. Ya. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Kambing yang egois itu saja. Kita semuanya disiapkan untuk saudara, kita semua disiapkan untuk masuk kerajaan surga, kandang penggembalaan terakhir. Kerajaan surga yang kekal selama. Nah itu harus tergembala. Hari-hari ini tergembala dengan pertahankan domba itu tidak egois kalau domba dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Itu saja. Ini dan nanti tangan belas kasih Tuhan sanggup memisahkan domba, saudara, sanggup memisahkan domba dengan kambing, saudara, yang egois. Kambing masuk kutukan dan kebinasaan, sedangkan domba masuk kerajaan surga yang kekal, kandang penggembalaan yang terakhir. Nah, ini yang kedua. Dengan hati suci, hidup suci, kita bisa memandang wajah Yesus Raja segala raja, menyembah Yesus. Dia tidak tahan hatinya, luluh hatinya untuk berbelas kasih kepada kita semua. Kita diberi kekuatan tidak goyah, kuat teguh hati di tengah gelombang dunia, tetap mengikut melayani Tuhan sampai Tuhan. Kita dipakai
dalam pembangunan tubuh Kristus, kita dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus, ya, dan kita dipisahkan dari kambing-kambing yang egois, tidak mau dipakai. Hanya semua berkat Tuhan tadi hanya untuk dirinya sendiri. Tidak mau dia berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan Tuhan, tidak mau. Itu kambing. Jangankan berkorban uang, korban waktu saja dia mau datang, wah enggak mau, saudara, tidak mau. Mau datang dalam kebaktian aja, pembangunan tubuh Kristus enggak mau. Nah, ini terlalu egois, terlalu egois. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku nyala, terkutuklah dan binasa. Tapi domba-domba siap berkorban apapun, siap dipakai, betul-betul disediakan sebagai kandang penggembalaan terakhir. Kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, yang ketiga, Lukas 23 ayat 40 sampai 43. Nah ini, palingkanlah, ya, tadi di Kidung Agung itu, saudara, palingkanlah matamu daripadaku, karena terlalu kuat bagiku. Kalau kita menyembah dalam kebenaran, wow, itu betul-betul daya tarik yang kuat bagi Tuhan. Sampai tak tahan tuh. Harus berbelas kasih. Itu maksudnya. Kalau kita menyembah dalam kesucian lebih lagi. Dia raja tak tahan. Harus berbelas kasih. Harus berbelas. Nah sekarang yang terakhir, yang ketiga. Lukas pasal yang ke-23, 40 sampai 43. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah kau takut juga tidak kepada Allah, sedang kau menerima hukuman yang sama? Ada dua penjahat. Satu, ayo turun, ayo selamatkan dirimu. Yang satu, jangan gitu. Kita ini dihukum karena dosa kita. Tapi dia, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan. Tapi orang ini, Yesus ini tidak salah. Tidak bernoda dia. Tidak bercacat, imam besar. Imam besar yang kita miliki tidak bernoda, tidak bercacat. Betul ya? Nah, itu. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia raja. Yesus raja segala raja. Kata Yesus kepada, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama dengan aku dalam Firdaus. Tahu? Waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, mempelai pria, mempelai wanita, ditempatkan di mana? Di Firdaus. Jadi Firdaus ini tempatnya mempelai. Hari ini engkau di Firdaus, Yesus di Firdaus, kita di Firdaus. Yesus mempelai pria, kita mempelai wanita. Bisa? Nah, itu. Jadi ini yang ketiga. Jika dalam percikan darah, sama-sama di kayu salib. Jika dalam percikan darah, sengsara daging karena Yesus, kita bisa menyembah, memandang wajah Yesus. Kita bisa menyembah Yesus. Kita bisa menyembah Yesus. Nah, itu yang ketiga. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Jadi yang pertama, dalam kebenaran menyembah, kita mengalami belas kasih. Dalam kesucian menyembah, kita mengalami belas kasih. Yang ketiga, jika dalam percikan darah, sengsara daging karena Yesus, bukan karena dosa. Dalam sengsara daging karena Yesus, kita bisa memandang wajah Yesus, menyembah Tuhan, memandang wajah Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, ini saja. Jadi penjahat, saya katakan penjahat pertama. Penjahat pertama menerima kasih Tuhan di kayu salib. Nah, ini saja penjahat pertama menerima kasih Tuhan di kayu salib, sehingga saja dia rela mengalami percikan darah, mengalami kasih Tuhan dari kayu salib, sehingga dia rela mengalami percikan darah, sengsara daging karena Yesus, dan dia bisa menyembah kepada Yesus. Dia rela menerima percikan darah karena Yesus.
Ya, bukan karena dosa lagi. Tadinya memang penjahat berdosa. Tadinya dia juga mengata-ngatai Yesus, sama dua-dua. Ayo turun, ayo ini. Tapi setelah dia menerima kasih Tuhan, nah beda. Itu mungkin Bapak Ibu juga, saya sengsara karena saya berdosa memang. Saya tidak setia ibadah, saya banyak salah pada Tuhan, berbuat ini, berbuat itu. Ayo malam ini, kalau kita dekat dengan salib Tuhan, sengsara itu dekat salib, terima kasih Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Ayo kita rela sengsara tanpa dosa sekarang. Akui dosa, tinggalkan dosa. Malam ini juga, kalau kita orang berdosa, penjahat, tapi sudah menerima kasih Tuhan dari kayu salib, maka kita rela mengalami percikan darah bersama Yesus. Imam besar itu bawa percikan darah, bawa dupa, menyembah. Dan kita bisa menyembah Yesus sebagai tadi imam besar yang tidak bersalah, tidak bercacat celah. Ibrani 7 itu ya. Tadi Lukasnya tunjukkan ayat yang ke-41. Ya, tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Coba baca Ibrani pasal 7. Ibrani pasal yang ke-7 ayat 20. Ibrani pasal 7 saudara, ayat yang ke-26. 26. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda. Orang ini tidak ada salahnya loh. Ini imam besar loh, sama. Bisa ngerti? Nah itu, tanpa noda, yang terpisah dari orang berdosa dan yang lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Ini, jadi yang pertama, menyembah Yesus sebagai imam besar yang tak bersalah dan tak bernoda. Ini penjahat. Prakteknya apa? Menyembah Yesus sebagai imam besar. Berani mengaku dosa. Tadinya dia juga mencela Yesus. Penjahat tuh sudah berbuat dosa, berbuat najis, berbuat semua, sampai mencela Yesus juga. Sudah sengsara, mencela Yesus. Nah, ini kelompok penjahat. Kalau kita dalam sengsara karena dosa, karena salahnya sendiri, lalu kita mencela Yesus, percuma ikut Tuhan ini itu. Wah, ini kelompok penjahat yang tiada harapan. Ayo, sebelum Tuhan datang pada malam ini, kalau kita menerima kasih Allah dari kayu salib, berubah. Pandang dia imam besar. Prakteknya kita berani mengaku dosa kepada Tuhan. Sesama, jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Dan kita juga bisa mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Maka darah Yesus menyelesaikan, membasuh dosa, menyelesaikan semua dosa kita. Ini menyembah Yesus imam besar. Buktinya, tidak tinggal dalam dosa terus. Seperti penjahat yang sebelah. Sudah, ayo turun, selamatkan. Yang satu sadar, sudah mengalami kasih Tuhan. Berapa jam mereka bersama Yesus di kayu salib. Yesus diapakan pun diam. Dia sadar, wah betul ini orang benar, saya yang salah. Bisa memandang Yesus sebagai imam besar. Ayo, saudara, dosa-dosa kalau sudah diampuni, diselesaikan, kita bisa masuk percikan darah, sengsara karena Yesus. Sekalipun tadinya sengsara karena dosa, penjahat itu sengsara karena dosa. Tapi kalau sudah bisa mengakui dosa, tinggalkan, selesai, bisa menjadi sengsara karena Yesus. Amin. Percikan darah. Semudah itu. Tinggal kita ngaku, tinggalkan dosa. Sudah itu percikan darah. Kita bisa menyembah Yesus imam besar. Pertama. Kedua, menyembah Yesus sebagai raja segala raja. Ayat 42. Ayat 41. 42, ya.
Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Menyembah Yesus sebagai raja segala raja. Satu lagi ayat 43 tadi, menyembah Yesus sebagai mempelai pria surga. Firdaus itu tempatnya mempelai. Hari ini engkau di Firdaus, berarti engkau jadi mempelai, aku mempelai pria. Kamu mempelai wanita, aku mempelai pria. Menyembah Yesus sebagai mempelai pria surga. Nah ini, biarlah kita lakukan kesempatan ini dalam percikan darah. Sengsara karena apa? Di bidang apa? Sudah, akui dosa semua. Selesai dosa, ayo. Dalam percikan darah kita bawa dupa. Menyembah Yesus sebagai imam besar. Menyembah Yesus sebagai raja. Menyembah Yesus sebagai mempelai pria surga. Sama dengan mengulurkan dua tangan iman. Mengulurkan tangan iman kepada Tuhan, kepada Yesus. Maka Yesus sebagai imam besar, raja, mempelai pria surga, mengulurkan tangan belas kasihnya kepada kita semua. Mengulurkan tangan belas kasihnya kepada kita semua. Hasilnya terakhir, pertama Ibrani 4:14-16. Ini Yesus sebagai imam besar mengulurkan tangan belas kasih kepada kita. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman. Jangan ragu, tetap tangan iman kita ulurkan. Saya percaya kepadamu, imam besar. Sebab imam besar yang kita punyai bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, tapi sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah dengan penuh keberanian kita menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pertama, hasil kita menyembah Yesus imam besar. Tangan belas kasih imam besar sanggup untuk, ayat 15, menanggung. Saja turut merasakan kelemahan, menanggung. Tangan belas kasih imam besar sanggup untuk menanggung segala letih lesu, beban berat, susah payah, air mata kita. Serahkan pada dia. Aduh saya capek rasanya. Ada beberapa ibu, istri yang menelpon, ada yang datang. Saya sudah terlalu capek, saya mau cerai aja. Oh jangan. Beberapa, saudara, sungguh, saudara. Nah itu ada mantan murid-murid saya di SMA dulu di Surabaya juga menelpon. Saya capek, masih muda, capek. Saya capek Pak, panggil saya Pak. Capek Pak, saya mau cerai aja. Jangan nak ya. Jangan. Dulu saya ajak-ajak ke gereja. Aku tiap Sabtu waktu saya masih jadi guru, dari agama lain bisa masuk Kristen dan lain-lain. Jangan. Pandang Yesus ya. Pandang. Saya tidak mau dengar ya kamu cerai. Jangan. Capek. Tapi ada Yesus imam besar. Dia menanggung semuanya. Amin. Nah, dia menang. Sampai kita merasa damai sejahtera. Enak dan ringan. Itulah gunanya imam besar. Apapun keberatan kita ditanggung oleh dia sampai kita damai. Ayo pulang dengan hati damai. Sudah serahkan. Apa ekonomi saya sudah tidak kuat, sudah serahkan. Yang penting hati damai dulu. Kalau damai berarti semua masalah, semua letih sudah ada di tangan Tuhan. Sudah ditangani oleh Tuhan. Itu damai sejahtera. Kamu kita tidak damai, wah masih kita yang pikul terus. Serahkan. Sudah saya tidak mikir lagi, saya serahkan. Tuhan tangani Tuhan. Sudah diambil alih oleh tangan Tuhan. Tuhan tolong kita. Dan lanjutnya ayat ke-16. Dia menolong kita tepat pada waktunya. Tangan belas kasih imam besar sanggup menolong kita
tepat pada waktunya, menyelesaikan semua masalah yang mustahil tepat pada waktunya. Yang penting hati damai itu sudah ada di tangan Tuhan, tinggal tunggu waktu, dia selesaikan tepat pada waktu. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tepat waktu. Seperti orang mau tenggelam, cepat, tepat waktu. Begitu luput sedikit, hilang. Nah itu pekerjaan imam besar, tepat waktu. Bisa? Nah ini. Sekarang kedua, hasil kedua, menyembah Yesus Raja segala raja. Mazmur 20 ayat yang ke Mazmur 20 ayat 7 dan ayat yang ke-10, ayat 7 dan ayat 10. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja, jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Raja itu memberi kemenangan. Kalau kita menyembah Yesus Raja segala raja, hasilnya tangan belas kasih sang raja sanggup memberikan kemenangan kepada kita atas dunia dengan segala pengaruhnya, atas badai gelombang lautan dunia. Dunia dengan segala pengaruhnya itu seperti badai gelombang. Pengaruh apa? Kesibukan seperti badai. Pengaruh apa? Kesukaan dunia seperti badai, tinggal sedikit wus hilang gitu. Hilang. Kesusahan dunia, aduh saya susah, itu seperti badai, wus hilang. Apa saja pengaruh dunia. Pergaulan tidak baik, ingat itu. Anak-anak muda, ingat. Seperti badai, wus hilang. Sudah tidak ketemu lagi. Kapan ketemunya sudah mati rohani. Hati-hati. Apa pengaruh dunia ini? Membuat kita tidak setia. Ini bahaya. Hari-hari terakhir saat kedatangan Tuhan kedua kali sudah segera. Jangan tidak setia. Begitu tidak setia, hilang, habis. Yakobus 4 ayat 4. Ini pengaruh dunia. Saudara, hati-hati. Ayo cepat, Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia yang menjadikan dirinya musuh Allah. Orang tidak setia musuhnya Tuhan. Gembala tidak setia musuhnya Tuhan. Sangkur tidak setia musuhnya Tuhan. Semua musuhnya Tuhan. Yang tidak setia dalam ibadah. Ayo, badai apapun. Waduh tidak kuat saya menghadapi ekonomi. Ayo tetap setia. Kalau kita tetap setia menang. Amin. Menang itu belum berarti masalah sudah selesai. Belum selesai. Tapi kita tetap setia, itu menang. Tidak ada masalah hebat, tidak setia, kalah. Sebentar lagi tenggelam. Digulung ombak, habis. Ini kemenangan sang raja. Kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Oh Tuhan tolong kita semua. Semoga kita mengerti. Sekalipun keadaan kita banyak masalah, tapi kita setia menang. Kita banyak masalah tidak setia kalah. Tidak ada masalah senang tidak setia kalah. Kalah. Sebentar lagi kalau badai datang habis. Betul-betul habis. Tidak ada bekasnya lagi. Misalnya orang suatu berenang di sini, badai datang di tempat ini, di bunga ini, tidak ada bekasnya. Besok dilihat loh, tidak ada. Tidak ada bekasnya. Sudah ketemu berapa kilo gitu. Betul-betul dahsyat. Orang tidak setia, ancaman maut. Betul. Tuhan tolong kita semua ya. Semoga kita mengerti. Ayo setia. Ayo lihat keluarga kita, lihat teman-teman kita. Ayo setia, ayo setia. Tuhan tolong semua. Mereka butuh pertolongan. Doakan satu, kedua saksikan. Telepon mereka. Di WA, ayo datang lagi. Kalau rumahnya dekat, ayo bareng saya. Dan seterusnya. Tuhan memberi upah kepada orang yang demikian. Tuhan tolong. Ketiga terakhir, Efesus 5,
25 sampai 27, mempelai pria. Kita menyembah Yesus mempelai pria, dia akan memandikan, menyucikan, memandikan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercacat. Tangan belas kasih Yesus mempelai pria surga sanggup untuk menyucikan dan mengubahkan kita lewat baptisan air, lewat air hujan firman pengajaran benar, sehingga kita menjadi kehidupan yang taat dengar-dengaran, taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Kita mengalami kuasa penciptaan, tidak ada menjadi ada, mustahil menjadi tidak mustahil, sampai jika Yesus datang kedua kali kita menjadi ciptaan baru, kehidupan yang sempurna seperti dia, mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan purnama. Tidak ada lagi letih lesu ban berat, sorak-sorai yang ada, sorak-sorai haleluya. Masuk perjamuan kawin anak domba, pelabuhan damai sejahtera. Masuk Firdaus 1000 tahun, pelabuhan damai sejahtera. Sampai Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Pelabuhan damai sejahtera yang kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan menerima perjamuan suci. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, kita akan menyanyi 104, ketika aku berbeban berat, serahkan pada Tuhan semua. Jangan ditanggung sendiri, serahkan pada Tuhan. Beban berat, masalah, dosa, apapun, serahkan pada Yesus imam besar, serahkan pada Yesus raja segala raja, serahkan pada Yesus mempelai pria surga. Tuhan menolong kita semua. Bangkit berdiri di tempat yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ada yang putus asa dan kecewa, menyeru nama Yesus. Asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Tuhan. Sampai damai sejahtera, tunggang namamu selama. Dengan tundukkan kepala, tutup mata. Banyak beban kami di lautan dunia yang bergelora. Kami sungguh tidak mampu.
Kami butuh Engkau Imam Besar, butuh Engkau Raja segala raja, butuh Engkau mempelai kami yang berbelas kasih. Dengan kami hanya memandang Engkau Tuhan. Kami tidak akan berpaling dari Engkau Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Kalau tidak kuat sebut nama Yesus. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Ayo sebut nama Yesus. Sembah Dia. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Ya lawaka. Ini saya Tuhan, ini kami. Tidak mampu di tengah gelombang Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Yesus. Haleluya. 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 Ulurkan tangan belas kasih-Mu menjangkau kami Tuhan. Mungkin ada yang sudah mulai tenggelam, mulai merosot Tuhan. Angkat kami, pegang kami Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Sampai terangkat di awan-awan yang permai, jika Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang ketinggalan di antara kami sekeluarga Tuhan. Tidak ada yang ketinggalan di antara sidang jemaat semuanya. Engkau tolong kami. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Berikan hati damai sejahtera kepada kami semua. Berarti kami hidup dalam pelukan tangan belas kasih Tuhan. Semua masalah ditanggung oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai sempurna seperti Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang disiapkan sudah diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang disiapkan sudah diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan belas kasih Tuhan. Imam besar raja mempelai pria surga bisa melakukan apa saja bagi kami. Menyembuhkan kami, menolong kami, menyucikan, mengubahkan sampai sempurna seperti Tuhan. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita nyanyi lagi. Ketika aku berbuat. Yang belum mendapatkan perjamuan suci bisa angkat tangan, bisa dilayani. Belum? Belum? Masih belum? Satu. Ya. Mari kita menyanyikan. Ya. Ketika aku berbeban berat, Yesus, Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, apapun keadaan kita, ada korban Kristus menanggung semua, menyelesaikan semua, dan lepaskan. Kini aku dan kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku
bersenandung pelan-pelan. Angkat tubuhnya di tangan kanan, menyeru nama Yesus karena dia sudah taat sampai mati. Tubuhnya dipecah-pecah di kayu salib. Haleluya. Oh haleluya. Yesus, Engkau harapan kami, segala-galanya dalam hidup kami. Apa yang tidak bisa dijangkau pikiran kami, apa yang tidak bisa dijangkau oleh perbuatan kami, perkataan kami serahkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu menyerap segala dosa kami, menyerap segala derita kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang darah-Mu akan menolong kami semuanya, menyembuhkan kami semuanya Tuhan. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu uluran tangan belas kasih. Bukan cuma menyembuhkan, tapi melakukan apa saja sampai menyempurnakan kita. Namun jika ada penyakit bisa diraba tangan kiri, rabah. Jika tidak bisa letakkan di dada. Haleluya. Ada dosa, ada masalah, ada apa saja, kesedihan, kepedihan hati, kesengsaraan, letakkan tangan kiri di dada. Serahkan semua kepada Dia. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama. Ingat Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai di awan permai, sampai di Firdaus, sampai di Yerusalem baru. Adakah suami, istri, anak, orang tua kita, kakak adik, abang adik kita? Doakanlah semuanya. Adakah sidang jemaat semua saling mendoakan? Angkat dua tangan ke atas. Haleluya, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Pegang kami semua, sekeluarga kami, seluruh jemaat Tuhan di sini di Mojokerto, semuanya pegang kami semua. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang harus ketinggalan Tuhan. Semua terangkat jika Tuhan datang sampai di Yerusalem yang baru. Terima kasih, syukur kepadamu. Kami pulang dengan damai sejahtera yang dari surga. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Letakkan tangan di tempat yang sakit. Jika bisa, jika tidak bisa letakkan di dada. Ampuni saya sebagai gembala, ampuni kami semua. Sucikan oleh darah-Mu Tuhan, supaya layak menyeru nama Yesus yang berkuasa untuk mengusir segala setan, sakit, penyakit yang mengganggu kami. Tanpa sebut nama, tanpa sebut penyakit, Engkau tahu. Segala kuasa iblis, setan, penyakit yang mengganggu kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Bilur Tuhan menyembuhkan, mujizat Tuhan terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Yang bekerja berkati,
Buka jalan Tuhan, omset menurun, Engkau angkat kembali. Tolong hutang piutang, tolong membutuhkan, mengontrakkan, menjual rumah, tanah, ruko, toko, juga Tuhan gudang dan lain, hotel dan lain, semuanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik semuanya. Yang mencari pekerjaan juga buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Tuhan tolong semua. Yang sekolah kuliah juga berikan hikmat-Mu, naik kelas baik, lulus baik, nama Tuhan dipermuliakan. Yang skripsi tesis berikan hikmat, akal budi, pertolongan, dosen-dosen tidak mempersulit tapi belas kasih, sehingga lulus cepat, lulus baik, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Pengorbanan anak-anak untuk pekerjaan Tuhan, untuk Medan, juga untuk pribadi hamba keluarga, apapun bentuknya, balaskanlah berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan perjalanan pulang ke tempat masing-masing dari dekat dan jauh, lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Jauhkan dari celaka, marbaya, virus, penyakit, keserempetan dan lain-lain. Kecelakaan Tuhan, tolong semuanya. Lindungi kami, tiba di rumah selamat sehat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Juga kami teringat bangsa negara kami, berikan pemerintah yang takut akan Tuhan, menjamin kami tetap bisa beribadah melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Berikan keamanan, jauhkan dari COVID, jauhkan dari krisis ekonomi, jauhkan dari kerusuhan Tuhan. Tuhan tetap menyertai kami semuanya. Terima kasih, syukur Tuhan. Perjalanan hamba besok pagi ke Malang juga lindungi, sertai, Engkau menolong semuanya. Terima kasih. Mari bangkit berdiri di tempat yang ada. Sekali lagi sebelum pulang, ayo kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Yesus, imam besar kita, Raja mempelai pria. Biarlah Dia yang memegang kita dengan tangan belas kasih-Nya. Haleluya. Angkat dua tangan ke atas. Sampai damai sejahtera, saudaraku, sampai damai. Hamba serahkan semua kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Ini kami, ini saya Tuhan. Tidak bisa apa-apa Tuhan. Haleluya. Hanya memandang Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya menyembah Engkau Tuhan. Menyerahkan segenap hidup kami, keluarga tercinta Tuhan, juga seluruh jemaat kami serahkan kepada-Mu. Oh peganglah kami, jangan lepaskan kami Tuhan. Haleluya. Sampai kami tiba di pelabuhan damai sejahtera Yerusalem yang baru. Terima kasih. Turunkan tangan. Sidang jemaat di Mojokerto juga berkati dengan berkat-berkat dari surga. Oh nama Tuhan dipermuliakan. Gembala dan ibu Engkau pakai untuk memuliakan nama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita. His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name.